Kenapa dibutuhkan revolusi budaya? Kenapa dibutuhkan perubahan sosial? Ya karena situasi umat yang sudah mengalami. Tapi ketika kita mengikuti cara orang, maka sakit kita itu akan semakin pedih. Contohnya ini, wah kayak songgo iki aku orang. Kan saya lara apa saya ringan. Ketika umat itu dalam keadaan sakit istimai, sakit apa, kemasyarakatan atau sosial, maka harus ada orang yang mencoba menyembuhkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya dari Senin kemarin ini ngeterke BPK ada pemeriksaan akhir tahun. Itu biasa. Tapi paling tidak kemarin kita sudah libur malam Jumat kemarin. Karena saya lupa nyanggupi acara no Magelang habis Isya. Jadi lali. Waduh, tobat ya. Di Magelang akhirnya nginep Magelang karena juga di rumah sendiri, terus pagi ke Temanggung, siang ke Ungaran, terus Sabtu kuliah. Sabtu kuliah, besok Setu UTS mesti kayak soal. Bleh, kau melu garap ke bleh. Jadi nak manajemen akuntansi aku wangi. Jadi latihan S2 ya. Ini dapat UTS kalau karena sing kuliah orang tua semua. Itu UTS-nya online, ini soal sudah dikirim WA. Nanti setorannya tanggal 3 sampai tanggal 10 jadi. Jadi manajemen keuangan, manajemen akuntansi, manajemen pemasaran, yang terakhir manajemen sumber daya manusia, sama apa yang metodologi penelitian untuk tesis. Jadi sudah disuruh bikin judul terus macam-macam. Semester 1 sudah bikin judul. Jadi nanti semester 3 selesai. Semester keempat semester terakhir paling nanti studi banding enggak, paling ke luar Jawa atau ke luar negeri enggak tahu nanti. Kemarin maunya ke Cina, belajar ke Cina. Jadi apa utlubul ilma walau bisin, ngerti ini, belajar ilmu sampai ke negeri Cina. Semoga ya, kenapa tak sampaikan, saya ingin memberi semangat ke teman-teman mumpung masih muda. Nanti kalau sudah tua ini gelo rasa bahasa Inggris, ngomong reso, ngomong reso kan gitu. Nanti kalau sudah tua akan terasa. Sekarang jalan agak jauh capek, dulu nggak pernah capek, jarang capek. Sekarang sudah di atas 49 itu sudah capek, agak sedikit aja capek. Ya, termasuk ngaji kita hari ini, termasuk wasilah dengan para wasilah pada Rasulullah, sahabat dan tabiin. Semoga memberi semangat kepada kawan-kawan semua untuk selalu mencari ilmu, ya, selalu belajar, selalu bersosialisasi, selalu berteman dengan siapapun, tapi tidak mesti menjadi siapapun, tapi jadilah diri kalian sendiri. Itu penting. Ya. Dan kita tidak boleh membatasi bergaul dengan siapapun, tetapi tadi jadilah diri kalian sendiri, itu jadi penting. Karena ke depan orang yang punya komitmen, orang yang punya karakter, orang yang punya jati diri, itulah yang nanti akan orang akan memperhitungkan sendiri. Kita mulai langsung dengan tahlil singkat sebentar, baru nanti kita buka itu nasiin, ya tidak banyak lah, paling satu alinea ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila hadratil ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i sholihin wa sahabati tabi'in sahabati arba'ah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali karamallahu wajhah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ilahu amin. Ulama al-mustadifin jami'il malaikatil muqarrabin. Nausan Abdul Qadir Jailani, Sabu Yazid Al-Bustami, Sayyidun Al-Baghdadi, Sayyidun An-Nasabani, Sabu Hasan As-Sadili radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratil muslimin muslimat mu'minin mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat minal masyriq ilal maghrib fil barri wal bahr. Nausan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ustadina wa ustadatina wa mashina wa dhurriyyatina wa lam nistama'na nabza bil al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi syab Mustafa Al-Ghailani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.
astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan wasilat alil singkat tadi, semoga selalu mengingatkan kita dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan syafaatnya dan dibukanya pikiran kita, hati kita untuk selalu menerima sesuatu yang baik dan menerima ilmu-ilmu yang baik. Terima kasih. Monggo Pak langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Al-Thawratul Adabiyah, bab yang menerangkan tentang revolusi budaya. Al-ummu, adapun umat, fi hali marodiha, di dalam keadaan sakitnya umat. Al-ijtimai, yang berhubungan dengan sosial atau kemasyarakatan. Takunu, ialah ada, hajatuha, apa kebutuhan umat, ila islahima, terhadap penyembuhan atau perbaikan sesuatu. Fasada, yang merusak apa mafia di dalam umat, minal akhlaki, dari moral. Watakwimi mak wajah. Watakwimi mak wajah, dan evaluasi sesuatu yang memperumit min furu'in ijtimai, dari sebagian umat atau masyarakat. Aktsaro, yang lebih serius, min hajatil maridi, dari sekedar kebutuhannya orang sakit, ila dawai, terhadap pengobatan. Yamrodu insanun, terkadang sakit seseorang, fayal ja'u, kemudian mendatangi ahluhu, siapa keluarganya seseorang tersebut, wadawuhu, dan kerabatnya, ila tabibin, terhadap dokter, yathikuna, yang mereka percaya, bihi, kepada dokter tersebut. Fayasifu, maka kemudian memberi resep lahu kepada orang sakit, minal adwiyati, dari obat-obatan, mayarohu, yang dianggap mayarodu mufidan lahu, yang dianggap berfaedah bagi orang sakit. Watamrodu,
dan terkadang juga sakit al-ummatu siapa umat juma'u secara keseluruhan ila man kecuali seseorang rohima yang diberi kasih sayang rohima robbuka yang mengasihi siapa Tuhanmu fala talja'u maka kemudian tidak mendatangi siapa umat ila tabibil ijtimai terhadap orang yang ahli dalam sosial atau dokter sosial liyudawi agar menyembuhkan amrodia terhadap penyakitnya umat ayukhaffifa dan meringankan asobah terhadap lukanya umat ayukhallisuha dan menyelesaikan mimma dari sesuatu asobah yang melukai umat. Oke, terima kasih Pak Unil. As-sauratul adabiyah utawi perubahan budaya. As-sauratu utawi perubahan. Atau sebetulnya kalau kemarin sama Pak Amsa Gendut kan dikasih bukunya siapa itu? Dilihat bukunya siapa? Masih ingat nggak? Bukan yang ngomong as-sauratul adabiyah. Hasan Hanafi ya. Minal akidah ila saurah, ini masih ingat? Dari keyakinan kepada revolusi. Hasan Hanafi yang bukunya Pak Gendut di bawah itu. As-sauratu utawi perubahan iku al-adabiyah atau budaya ya. Berarti as-sauratul adabiyah adalah perubahan sosial atau ingin lebih dahsyat ya revolusi budaya. Keren. Jadi di kitab-kitab kuning kajian soal revolusi, soal perubahan budaya itu sudah dikaji. Kenapa perlu ada perubahan budaya atau ada revolusi budaya? Al-umami nalikane umat fi halimaro wihal istimai, ketika umat itu dalam keadaan sakit di dalam kemasyarakatan, takunu nalika ana apa hajatuha kebutuhannya umat ila islahi kepada kesembuhan dari apa? Fasada, kerusakan. Minal akhlaqi wa taqwimi ma'wajja. Jadi dari sakitnya umat itu ya, umat atau suatu bangsa yang sedang dihinggapi suatu penyakit atau penyakit sosial ya. Jadi apa al-umami fi hali maradhihal istimai. Ketika umat itu dihinggapi penyakit sosial ya, takunu hajatuha maka akan ada kebutuhan hajatuha untuk apa? Menyembuhkan sakitnya tadi. Ila islahi ma fasada kepada perbaikan dari kerusakan di dalam apa? Penyakit sosial tadi. Fiha dan di dalam penyakit sosial tadi atau kerusakannya ada apa? Minal akhlaqi dari akhlak apa? Moral. Ya. Wa taqwimi lan apa? Mau apa ini? Evaluasi ya. Jadi ketika umat itu sakit dalam sosial, maka mereka itu benar-benar membutuhkan penyembuhan. Ya. Ya. Takwimi, wajah, wajah min furu'il istimai, maka membutuhkan penyembuhan dalam sosial tadi, penyakit sosial tadi. Kebutuhan umat tersebut pada perbaikan apa? Akhlak mereka yang rusak dan perbaikan terhadap budaya mereka yang tidak baik. Kenapa? Kerusakan umat penyakit umat itu, penyakit umat di kehidupan sosial itu lebih berbahaya. Tidak cukup dicarikan obat, maka dia akan mencari obatnya. Apa? Kebutuhan umat tersebut pada perbaikan akhlak mereka yang rusak terhadap budaya mereka yang tidak baik. Kenapa? Itu lebih serius daripada
kebutuhan orang yang sakit pada obat. Jadi awak sehat, fisiknya sehat. Tapi ketika kerusakan budaya, penyakit sosial budaya, kemarin sudah kita singgung kan, nonton film sinetron apa kemarin, selingkuh. Jadi akhirnya moral itu dianggap biasa, ya. Apa wingi layangan putus, layangan putus kemudian dianggap biasa, dan seolah-olah masyarakat itu kemudian mengikuti kehidupan dalam sinetron itu loh. Makanya dalam satu hadis disampaikan, menuju ketenangan batin itu salah satunya apa? Jalani hidupmu sendiri. Jangan engkau menjalani kehidupanmu seperti kehidupan orang lain. Ini hadis. Salah satu metode untuk mencari ketenangan batin itu apa? Ya hidupmu itu hidupmu. Jangan kehidupanmu itu seolah-olah seperti kehidupan orang lain. Halu, ngerti? Wong halu iki mesake ora? Kasihan kan? Nah, kemudian apa? Kerusakan budaya, kerusakan akhlak tadi, ya. Itu repot. Nah. Maka kerusakan akhlak, perbaikan akhlak, ya kalau bahasanya presiden kita itu kan revolusi mental. Tapi revolusi mental di bab yang kemarin, ya. Kemarin kan ngomong soal revolusi, tapi tantangannya dalam perubahan sosial itu apa? Kemarin kan jelas, 1 diktator, 2 ulama-ulama yang jahil, ulama tapi bodoh. Kenapa? Memanfaatkan agama untuk mengkapitalisasi demi kepentingan dunia. Tapi tantangan yang lebih berat adalah apa? Bagaimana kita mencerdaskan umat. Nah, mencerdaskan umat itu salah satu apa? Salah satu ketika kita pengen apa? Melakukan perubahan-perubahan sosial. Maka sebagai aktor sosial itu harus memahami betul. Dan kalau orang sakit, ya, ketika kebutuhan orang sakit itu hanya pada obat, walaupun kadang loro sirah, sakit kepala itu tidak mesti kepalanya yang sakit. Kalian lapar, ya, tiba-tiba asam lambungnya naik, kepalanya sakit gak? Sakit, ya aja dikasih paramed. Ya berarti apa? Makan. Yuk, sakit kepalanya hilang, tapi asam lambungmu kan tetap naik karena tambah dikasih obat. Jadi itu bukan menyembuhkan. Nah, pusat dari penyakit sakit kepala itu tidak mesti di kepala. Ya, maka ketika orang sakit itu cukup dikasih obat, tetapi harus tahu ini sakitnya kenapa. Kalau sakit kepala, oh ternyata lupa makan. Oh ternyata salah makan. Salah makan bisa menaikkan asam lambung, kepala juga sakit. Termasuk menaikkan asam lambung, kena jantung. Ternyata bukan jantungnya yang sakit, tapi karena lambungnya. Maka di Minhajul Abidin ini disampaikan, orang sakit itu akan melihat apa yang dimakan. Itu akan menyesuaikan penyakitnya. Ya. Maka kalau orang sakit cukup obat. Maka ya tadi disampaikan di sini diterangkan juga, yamrodu insanun nalikane manusia itu sakit dalam arti manusia ya fisik ya, maka dia cukup mendatangi ahlinya. Apa? Yaitu mencari obat kepada dokter. Ini loh. Nah, mencari obat kepada dokter. Bila mana ada orang yang sedang sakit, maka keluarga dan sanak kerabatnya pasti mendatangi seorang dokter yang mereka percayai dapat menyembuhkannya. Dan dokter itu selalu memeriksanya dan memberikan resep obat yang dianggap cocok untuk orang sakit tersebut. Oke, ya. Maka ketika dalam perubahan budaya, ya, itu dilanjutkan. Wa tamradul ummatu
AU ya. Oh, ini benar. Juma'a. Juma'u ya. Maka ketika umat atau bangsa ini tertimpa penyakit ya, kecuali hanya orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jadi nak kowe iki ora melu mainstream, sebenarnya dikasihi Tuhan. Ora melu-melu kebiasaan mainstream apa? Perilaku umum. Jadi kalau dulu mainstream itu ya gelombang lah ya. Ketika anut arus itu terbawa arus. Kadang-kadang wah melu sing banyak. Nah, kita ikut yang banyak saja. Kan mainstream sekali. Makanya ketika ada contoh lah perubahan-perubahan sosial itu dibutuhkan orang-orang yang punya yang selalu dikasih sayangi oleh Tuhan. Maka ketika suatu umat atau suatu bangsa itu tertimpa penyakit, kecuali orang-orang yang memperoleh kasih sayang Tuhan, tetapi mereka ternyata enggan pergi ke dokter spesialis atau penyakit sosial untuk minta bantuan kepadanya agar mengobati penyakitnya, meringankan sakitnya dan menyembuhkan dari penyakit yang menimpanya. Maka untuk mencari rahmatnya Tuhan, maka selalu semoga kita mendapatkan rahmatnya Tuhan, mendapatkan kasih sayang Tuhan, rahmat Tuhan itu tidak mesti mengikuti mainstream tadi gitu. Ya, di dunia yang kemarin kita sampaikan, kalau mengalahkan diktator itu sesuatu yang mudah, gampang. Oh, ada Pak Androng yang merasakan lah menurunkan Orde Baru, gampang. Ngelawan ulama-ulama jahil yang memakai agama demi kepentingan politik FPI, gampang. Tapi ketika umat tidak dilakukan pencerdasan, ya kembali lagi. Ya. Maka penyakit-penyakit sosial maka membutuhkan orang-orang yang selalu dalam naungan kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan itu ya macam-macam bentuknya. Berarti apa? Ya kalau di dunia tasawuf, di dunia itu ada 9 wali wali yang tidak kelihatan. Ada wali kutub yang dia menempati di sisi itu, tempat-tempat dunia. Itu kan dia tidak selalu terbawa dengan ombiake zaman. Nah, ini nak jadi wong pengen jadi wali itu ya apa ya? Jadi wali yang nang kutub utara. Kan? Jadi wali di kutub selatan. Jadi 9 wali kutub itu kan berarti apa? Timur Tenggara, apa? Selatan, barat, daya, barat laut, utara, timur, laut. Jadi 9 mata angin. Maka diarani ada wali kutub, 9 wali kutub. Satu mati dia akan digantikan. Termasuk apa? Itu menjaga penyangga kehidupan ini. Ini rada metafisik. Tapi apa? Ini kan rada fisika. Tetapi ketika tidak ada orang yang mau memperbaiki situasi umat, menyembuhkan penyakit umat. Makanya tak ulangi lagi, di mukadimah dikatakan, kenapa itu tuh nasiin itu selalu ngomong, ya maksyaron nasiin, hai para pemuda, yatikum amrul ummah wa aqdamakum hayataha. Di tanganmu lah urusan umat, wa aqdamakum hayataha, dan di dalam keberanianmu untuk berpikir progresif, ya, untuk berpikir maju, ya, hidup dan matinya umat. Ketika pemuda itu sudah mengikuti mainstream, ya maka kita tidak punya harapan lagi hidup dan matinya umat ini. Nah, mumpung masih muda, ya, maka jadi orang-orang yang orang-orang yang memperoleh kasih sayang Tuhan,
itu orang-orang yang tidak tertimpa penyakit sosial tadi. Amradul apa? Diarani apa? Nak nang ngarep kan malah amradul akhlak ya apa ya? Penyakit akhlak ya. Penyakit keburukan, amradul fasad ya. Jadi di bab awal kan sudah membahas itu sebetulnya. Kenapa dibutuhkan revolusi budaya? Kenapa dibutuhkan perubahan sosial? Ya karena situasi umat yang sudah mengalami degradasi apa? Dekadensi moral. Orang-orang yang selalu mendapat rahmat Tuhan. Ya saiki nang masjid tahlilan sing sabar, ning nang jaba kelakuane lali. Kan ya. Ngono Pak. Pengajiannya sing sabar, awake dhewe wong cilik, manut wae. Manut wae maksudnya apa? Nanti ke amplop manut. Nah, ya rusak kan? Ya jauh juga dari rahmat Tuhan. Kenapa mengikuti mainstream? Maka harus lahir orang-orang yang tidak sekedar mengikuti mainstream, tetapi membuka wacana baru. Berani berhadapan dengan mainstream. Oke, saya kira itu. Siap, Bu? Kalau ada tanggapan monggo sebelum ditutup. Iki kayak urung ono separo. Baru 2 alinea. Oke, enggak ada enggak? Kalau enggak kita tutup. Oh. Tadi kan Metin kan bilang apa tuh jalan hidup jangan memandang orang lain gitu kan. Nah kalau misalnya kita memandang orang lain kayak sebagai motivasi kayak oh dia bisa berarti kita juga bisa gitu gimana? Itu beda. Maksud saya bukan begitu, bukan memandang hidupmu adalah hidupmu sendiri. Janganlah hidupmu seolah-olah hidupnya orang lain. Maksud? Nah, berarti yang jadi kowe berperilaku kayak artis, nek kowe ora artis, kowe piye? Maksud? Ini loh. Maka hiduplah dengan cara hidupmu sendiri. Jangan hidup dengan cara hidup orang lain. kalau buat contoh gitu? Contoh piye, Mak? Ya tadi misal perilaku kan kayak oh dia perilakunya gitu. Terus kayak mungkin bisa buat memperbaiki diri kita kayak gitu loh. Iya, kalau hanya contoh ya ora apa-apa. Tapi ojo terus kowe berperilaku seperti dia. Maksud? Yang tak maksud itu. Kalau itu sebagai motivasi boleh. Oke mampu maka saya juga harus mampu, itu nggak apa-apa. Tetapi sebelum kamu menjadi seperti itu, ya kamu jangan berperilaku seperti itu, maksud? Yang nggak boleh itu kakean gaya loh. Maksudnya ngono lho. Jadi ngene, kadang-kadang kita melihat orang itu kan tidak pernah proses. Kita melihat orang itu tiba-tiba hasilnya toh. Kok dia bisa begini? Aku pengen koyo kayak Tapi pernah kita melihat prosesnya sampai di situ itu. Nah, jalan proses untuk sampai ke situ itulah yang kita tidak pernah mau lakukan. Tapi tiba-tiba kita pengen seperti orang itu di posisi itu. Kan beda. Wong posisimu nek kene kok kelakuane kaya sing nang kono kan beda. Nah, akhirnya apa? Ya ngawur. Karena tidak mau melihat proses. Nah, proses disitulah yang kemudian kita jarang mau belajar. Bahkan kita jarang mau menjalaninya. Pinginnya langsung jadi kan begitu. Nah, kalau pinginnya langsung jadi, ini stand, maka kita akan memotong banyak jalan dan akan menghalalkan segala cara. Gitu loh maksudnya. Maka hidupmu itu ya hidupmu. Hidupmu itu bukan hidupnya siapa? Artis itu siapa? Contoh sing artis bae. Avatar artis loh. Itu loh. Fatkur itu blek. Iya. Maka hidupmu itu ya hidupmu, bukan hidupnya Cinta Laura, bukan hidupnya siapa nih? Itu Hercules.
Hah? Pak Tim udah lapar itu enggak? Itu Mas. Aku ra krungu yo. Anggar niat mau ngomongnya. Ya. Maksudnya sana. Itu loh. Tetapi kalau kita pengen seperti itu ya enggak apa-apa. Tapi ingat. Ya. Tuhan itu tidak pernah salah membagi rezeki. Tuhan itu tidak pernah salah menempatkan makhluknya. Kalau memang maka ya harus kita cari passion kita sendiri. Passion kita itu pasti beda dengan passionnya orang lain. Kemampuan kita pasti beda dengan kemampuannya orang lain. Ini loh. Maka yang harus ditemukan adalah passion dan profesionalitas kita itu di mana. Ini loh. Oh ternyata aku nok ini gak cocok. Yo berarti apa? Takdirku bukan di situ. Oh ternyata takdirku sebagai pedagang, bukan sebagai apa? PNS. Nah, kudune jadi pedagang terus jadi PNS. Akhirnya ya apa? Jabatan ya diperdagangkan. Masa? Logikanya ke sana. Kenapa? Untuk mendapatkan akumulasi. Bukan untuk melayani umat kan begitu. Maka harus ditemukan passionnya. Passion kita masing-masing. Sebenarnya passionku itu di mana? Nah, untuk mencari passion kita, itu kadang-kadang kita itu berlawanan dengan lingkungan kita. Ya wong tua, terutama kan keluarga pasti. Akhirnya ngomong passion itu ngomong soal kemampuan kita. Karena yang tahu kemampuan kita itu ya kadang diri kita sendiri. Oh ternyata kemampuanku bukan menjadi seorang politisi, tapi piye carane merangkai para politisi, kan itu. Oh ternyata passionku itu bukan menjadi seorang pelaku, tetapi apa? Jadi tukang setting. Oh maksudnya kan kalau cerita-cerita kan banyak. Namanya juru mertani atau pemanahan kan tidak mungkin jadi raja. Raja ini tetap Anembahan Senopati. Ini. Maka semuanya tidak mesti menjadi tokoh di depan. Harus ada yang di belakang. Ini. Maka awal tak sampaikan ada dua. Yang utama yang ideal adalah orang strategis sekaligus menempati jabatan strategis. Tapi kan jarang. Tapi yang sangat mungkin menjadi orang strategis, ya, tetapi tidak punya jabatan strategis. Ya. Maka passion itu harus ditemukan. Ya, di masing-masing kawan-kawan harus menemukan itu passion dan kemampuannya masing harus. Kalau sudah ketemu maka perlu diasah dengan pengalaman-pengalaman itu. Ini loh. Kalau itu diasah berarti kan akan memunculkan, oh ternyata passionku di sini. Berarti kemampuanku di sini. Loh, tadi maka dalam berorganisasi tidak ada satu orang mampu melakukan semua hal. Maka disitulah butuh manajemen. Maka disitulah butuh organisasi. Guna ono satu orang mampu melakukan semua hal, wow, ngalang-ngalang Gusti. Kan gitu. Maka harus berbagi, harus saling mengisi. Oh, kanca kekuatannya di sini. Oh, dia kelemahannya di sini. Oh, ini kekuatannya di sini, bisa nutupi kelemahannya, gitu loh. Gitu. Maka ditemukan passion masing-masing untuk melengkapi menjadi utuh sebuah organisasi di sana. Jadi apa? Maka butuh maka jadilah istimaiyah tadi menjadi organisasi yang ideal. Ini. Oke, ada yang lain. Maksudnya nak pengen niru kae ya ora apa-apa untuk jadi semangat. Ning kowe aja jadi sing mok delok. Lihatlah prosesnya. Ya. Tidak ada contoh lah Ahmad Dhani. Dari Dewa sampai Dewa 19
Kita lihat hari ini dewa kan hari ini kan begitu. Tapi butuh berapa tahun? Taruhlah Ahmad Dhani itu di Jakarta untuk mencari apa rekaman apa label. Kesana kemarin ditolak di label, ya kan? Ternyata dewa ini singkatan ya, no. Singkatan apa? Nama kan? Dhani, Erwin, terus siapa? Wahyu. WW-nya siapa lagi? Wawan, Wahyu. Dhani, Wahyu dan Angga. Dewa ya? Dhani, Erwin, Wawan, terus Andra ya? Ini loh. Nah, kemudian jadi Dewa 19. Ini proses, banyak proses. Orang tiba-tiba begitu. Nah, kadang-kadang kita pengen seperti itu, tapi kita tidak mau proses. Ya proses. Wah, jadi kaya Rasulullah kecilek ra duwe wong tuwa, kan? Aman wedhus ora tau kok. Ngono. Ya toh? Maka tetapi yang kita lihat itu hasilnya. Kita tidak pernah mau melihat prosesnya. Makanya di kehidupan itu yang paling indah adalah prosesnya. Wah, nguyak cewek kae nak wis ketemu, tak wis cekel dadi yang ya wis ngono tok. Rampung, mana ora? Ngoyak liyane meneh. Persis sayangnya. Ini kan yang menarik. Ya, jadi kita lihat prosesnya dulu. Jangan melihat hasilnya. Nah, kebanyakan kita itu lihat enake. Nggak mau lihat susahnya. Nak kowe arep enak kok wegah susah, ya tidak akan merasakan enak. Susah terus. Ngono. Maka harus susah dulu biar iso ngrasake enak. Nak kowe pengenmu ngrasake enak terus, yang terjadi kebalik. Apa? Susah terus. Oke, sampai situ cukup ya. Terima kasih, kawan-kawan. Nanti kita tutup. Pak Ulil, monggo. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.